Ya, kucing boleh sama, tapi ya iya boleh aja. Kalau nggak nyakar, gitu. Namanya kucing itu kan ya susah ya. Tuh. Kalau kelinci, berarti kucing sama dengan kelinci. Nanti kalau bukan kucing, diambil mana nih? Kamu bingung. Kalau kita berpegang pada semi membranosus katanya di belakang kakinya ditarik gitu, mesti nyakar kucingnya itu. Yang namanya kucing ya. Mana dia paling enak gitu. Nah, itu perlu diperhatikan di sini kegunaan anatomi. Jadi kalau kita melakukan secara penyuntikan intramuskuler, misalnya kita tidak harus ke situ, gitu ya. Kalau kuda kamu suntik di sini kamu selentak. Kalau sapi dekati aja udah selentak sapinya kalau diambil maaf daerah femur. Berarti kalau kelinci diambil di longissimus dorsi gitu nggih. Kucing diambil longissimus. Kucingnya tenang itu. Didekap sama sama yang punya, dekap aja itu tampilkan jarumnya intramuskus pegang di longissimus tusukkan di situ. Ya, itu mudah. Itu kalau di dan pun kalau tikus ya di situ mungkin kalau diambil di apa itu di daerah spinous terlalu kecil. Namun ya, kalau sapi macam-macam, ada yang di depan, ada yang di belakang. Kalau kuda di depan, di daerah kaki depan itu. Ya, kalau kaki belakang, kucing itu kucing anjing kuda itu berbahaya gitu, nyelentak nanti. Sapi pun kalau tidak hati-hati, kalau kamu ambil darah gluteus medius itu juga nyelentak nanti. Biasanya kalau di teman-teman yang ada di lapangan itu ada yang diambil di kaki depan. Karena apa di situ? Karena tidak nyelentak gitu. Sebenarnya ya tergantung yang namanya dokter itu kan pekerja seni ya, tergantung kamu. Kalau kamu pinter enak di belakang, kalau saya sih suka di belakang daripada yang di depan itu. Dan ya masih dirasakan tuh lebar, ada lekokannya. Ya, yang penting di situ. Ini yang dipraktekkan sehari-hari sebagai ikutan dari fraktur femur. Lalu tindakan operasinya bagaimana? Nah, ini saya kira nanti kalau kita belajar tindakan operasi, nanti akan dipelajari lebih mendalam lagi pada bedah. Ya, paling tidak di sini ada titik orientasi adalah pada trochanter mayor, kemudian ospatella. Ya, itu ya. Trochanter mayor itu kan di atas, di sini ya, di sini. Ini ya, ini kan. Di atas sini ambil ospatella. Jadi kalau diambil titik orientasi, masih ingat titik orientasi itu adalah titik semu yang dibuat untuk memudahkan mempelajari pada regio yang bersangkutan. Gitu. Biasanya diambil pada tulang karena dia tidak bergerak. Ini ospatella di sini. Ya, di kemuli gitu biasanya ya. Di mana yang patah baru dilakukan pembedahan. Nah, ini modalnya seperti begini. Nah, saya coba lakukan. Nah, ini dilakukan pada sisi kraniolateral pada femur. Kenapa tidak sisi ini dia? Kenapa tidak di sebelah sisi sini? Kenapa tidak di belakang? Dan kenapa tidak pada sisi medial? Medial? Mungkin kalian tahu. Ada apa di sisi lateral? Sebenarnya bisa, ya bisa-bisa saja. Kalau kita mau sisi depan, ya bisa-bisa saja. Belakang ya bisa. Di selat medial ya bisa. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan khusus kalau kita melakukan pembedahan. Kebetulan di sini penulisnya itu pakai kranio dan ini kranio pada sisi kranial ini ya kami dari sini ini kan dari sisi kranial ya ini kan femurnya ini kan vasus tadi ini kan tensor facial tadi ambil di sini kemudian dari sini ada yang tidak kamu kalau ambil di sini ya silahkan boleh-boleh saja karena itu adalah setiap orang itu setiap dokter itu mempunyai seni tersendiri gitu saya kok suka sebelah sini seperti kalau kita melakukan seksual cesarea itu kalau pada anjing itu biasanya umumnya pada bagian diposisikan dulu dorsal, posisi dorsal. Jadi kalau posisi dorsal itu punggungnya itu yang diletakkan di meja, kemudian dilakukan pembedahan pada daerah perut. Ada yang begitu, ada yang lakukan sisi lateral. Ya, tuh. Tergantung kalau anjing, tapi kalau sapi pada hewan besar, kalau kamu tidurkan dulu itu pada dorsal susah sekali para besar menjatuhkan sapi aja susah gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita kalau sapi itu diambil pada sisi lateral. Nah, itu segera sekadar apa itu selingan aja. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tindakannya. Nah, ya. Maka ini dilakukan paling depan itu adalah tensor fascia lata. Masih ingat ya tensor fascia tadi ototnya separuh, satunya struktur otot, separuhnya adalah struktur fascia. Ini tensor fascia lata menegangkan fascia lata lebar. Tensor fascia fasciae latae gitu terusannya. Oke, punya. Nah,
Kemudian kita lihat kita belakang apa lagi yang kita penting ya kita lihat setelah transfer fasciolata itu ada biceps femoris kemudian sampai terlihat pada femur. Nanti ya. Nih, kemudian dikuatkan gitu ada femur kemudian dipotongkan pada vastus lateralis ada vastus medialis. Vastus lateralis dan mentraksi musculus vastus lateralis. Di situ kelihatan dari lateral sudah kelihatan pada femurnya. Langsung. Nah, ini pada awasnya maka vastus lateralis dan vastus intermedius yang dekat pada femur pada ini ya dipisahkan dari fascia dipisahkan baru kita ambil. Nah, ini. Kemudian ada di sini menanyakan si penulis ini gitu ya. Atau ini punyanya teman kalian mungkin atau katanya dokter ini gitu ya. Mengapa tindakan operasi dilakukan pada sisi kanan lateral pada regio femoris gitu ya. Nah, kita kembali lagi bahwa untuk mencapai tulang itu, untuk mencapai daerah target itu adalah kita ambil yang aman-aman saja. Nanti kalau kita ambil medial, itu kan pada banyak pembuluh darahnya di situ ada arteria vena, vena savena, arteria vena, kemudian arteri yang utama itu arteri femoralis, femoralis caudalis. Nah, itu buat pertimbangkan itu kan harus dikeluarkan nanti ya. Kalau dari sisi kaudal jauh jauh sekali ada semiomerus, metodus tebal dan jauh sekali gitu kan letaknya. Mungkin diambil dari sisi lateral, mungkin aja sisi lateral atau mungkin aja sisi kranio. Di sini ambil kranio lateral, jadi agak kranio dan agak lateral. Agak nyerok itu diambil. Ya. Nah, seperti ini kan. Apa kranio lateral kita lihat di sini. Nah, ini. Kalau sisi medial di sini ada arteri dan vena femoralis. Itu ya, ini ada sarafnya femoralis. Tapi kalau di sini kita lihat, nah ini beda ya, ini sisi lateralnya di mana dia? Nah, ini ada femur. Kalau kita mencapai dari sisi lateral sini ada bisa femoris jauh sekali lepas mungkin ya. Kelewatan di sini. Kalau dari sisi kaudal dia jauh sekali dia. Di sini ada semimembranosus, ada semimembranosus di sini. Yesus ini memberus ini ya ini aduktor ini aduktor ya oke jauh sekali di sini jauh sekali jauh ambil sisi medial ada ini muka agak ke sini ya Bu, harusnya bisa di sini ini ada sartorius ada musculus tensor fasciata kan di sini ya tuh nggak bisa di sini tapi kalau diambil di sini craniolateral agak sini nah lihat itu cuma dua ototnya kalau nggak vastus lateralis kemudian ada rectus femoris baru kita akan menyampai di sini pertanyaan di mana dia nanti ya lebih dekat menghitung lewat satu dua kalau sini kan ambil lihat satu dua tiga ada yang ini kan apalagi ini kan kecil panjang gitu ini ya nah kemudian kita lihat di sisi ini ada ini tadi ada quadriceps femoris ya satu dua tiga kurang satu ya betul kurang satu ini quadriceps femoris disebut kada musculus vastus lateralis, iya. Musculus rectus femoris, iya. Intermedius, iya. Tiga, tiga kan tri. Ya ini kenapa kuadri? Berarti ini kurang satu, yaitu tadi rectus femoris. Gitu kan ya? Nah, kemudian sebelah ini dari sebelah sisi medial, medial ya, lateral. Ini ada musculus sartorius. Kira-kira muskulusnya itu selebar dua jari. Begitu kan kalau praktikum kemarin? Ya, jari panjang sekali. Dinamakan sartorius itu artinya adalah jahitan celana. Jadi kalau kita pakai celana panjang itu yang teman-teman laki-laki itu kan ada di dalam itu ya. Ya, seperti gitu. Itu namanya sehingga dinamakan sartorius. Nah, kemudian ke kaudal ini ada musculus biceps femoris. Itu ya. Itu superficialis dengan biceps femoris itu ya. Biceps femoris kepalanya dua, ada pars cranialis, pars caudalis. Sep itu kan kepala kepala sini ada sep, ini ada sep kepala sepalus. Ya, B 2, quadri 4, tri 3. Oke. Nah, ini gambarnya seperti gini. Kita bisa merasakan kira-kira seperti ini. Sementara begini, ya. Kenapa mungkin sementara begini gitu ya? Mungkin kalian mungkin pada ada yang punya seni lagi. Gimana kalau saya lewat sini? Soalnya seperti kalau mengambil darah dari vena, vena itu kan ambil semua. Hampir 90 orang pakai vena jugularis. Tapi ada lagi yang dia tidak menggunakan vena, langsung ke arteri carotis communis ditembuskan di situ. Bisa. Ya bisa-bisa aja namanya namanya keterampilan ya. Tuh.
Nah, ini contohnya seperti begini, ini masih ingat ada gluteus superficialis. Ini kalau sudah dilihat dari sini lateral, ini ada bicep femoris yang besar itu gluteus bicep, gitu kan ya. Gluteus superficialis dan bicep femoris, gluteus bicep. Ada semimembranosus sebelah ini medial melambut sana, ada semitendinosus dan tadi saya katakan, nah ini kalau disuntik di sini aja, just gitu, ya. Dan servasia lata dan ini ada sebagian dari vasus tadi, gitu, ya, sama, sama, gitu. Nah, kemudian pembuluh darah yang pada organ pembuluh darahnya apa saja kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah arteri dan vena utamanya adalah arteri dan vena femoralis yang masuk ke dalam kanalis femoralis itu ya. Masih ingat nggak ya kanalis femoralis dan di sini ada nervus femoris depan femoralis. Oke. Nah, ini juga ada nervus sciatica pada kaki belakang pada sembilan gini ya. Ini dulu ini kan makanya kenapa kok kita tidak boleh menyuntik secara lurus itu gini. Ini kalau jaraknya terlalu dalam, namanya jarum itu panjangnya seberapa dan anjing itu seberapa gitu ya. Itu kalau dimasukkan ngasihnya cet cet gitu pincang anjingnya ya. Ya mudah-mudahan bisa kembali, kalau nggak bisa kembali ya pincang selamanya karena sarafnya itu kan saraf itu adalah jaringan yang susah mengalami penyembuhan. Ya. Nah, hati-hati sini jarum kalau seperti gambar gini siapa masukkan jaringnya ke sini. Kalau pas gini ini dipegang terasa ini biasanya akan tegak lagi masukkan jarumnya ke sini baru dibelokkan ke arah medial atau ke lateral. Tarik sedikit ada caranya tidak kalau aman langsung dimasukkan obatnya gitu kan ya. Oke, ini arteri femoralis, ada circum iliaca superficialis, masih ingat nggak depan? Circumflexa femoralis. Nah, tutupan ini. Circumflexa femoralis lateralis, masih ingat sebelah lateral. Kemudian femoralis caudalis sebelah di bawah di bawah aus pelvis dan circumgenicularis descendant itu turun menuju pada patella. Kemudian ada femoralis yang keluar dari canalis femoralis, gitu kan ya. Kemudian ada femoralis caudalis itu turun agak belakang, ya. Sebelum dia melepaskan nervus sapena, ada femoralis caudalis. Nanti itu akan naik ke atas, ketemu femoralis medialis ya, medialis. Nah, iya ya, namanya seperti itu. Berasal dari aorta abdominalis, kemudian menjadikan iliaka eksterna dan iliaka interna. Yang iliaka eksterna itu nanti yang menuju kepada kaki belakang. Gitu. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sisi medial seperti ini, ini arteri dan vena. Yang ini kan kanalis femoralis, ini kan arteri geniculus descendens, ya. Descendens, maaf. Ini ada lagi sana adalah ascendens, naik ke sini. Sama ini descendens, ada yang naik ke situ. Nah, setelah keluar ini adalah savena dan masuk pada regio tarsi di situ, ya. Baru kita bahas sendiri. Jadi kalau kita membahas pada regio nanti aja sampai di sini enggak? Sampai di sini, ya. Nah, sarafnya kita lihat dulu. Ada superfluous nervus femoralis yang berasal dari psoas. Itu ada gitu ya. Ada yang berasal dari tensor passerata dan foramus musculus mengarah ke sisi kranial caudal muscularis seperti itu. Terus kemudian ada cutaneus. Nah, ini ya syaratnya. Yang penting itu kalau saya sih jaraknya berapa supaya kita tidak kena, kita harus hati-hati. Kalau saraf itu kan jaringan jaringan yang susah sembuh. Mungkin nanti yang lebih modern ya kita menggunakan kakinya dibuat seperti kaki robot misalnya kemarin pada ya bisa-bisa jadi menggantikan engsel dengan menggunakan engsel dari pintu. Ya ada juga seperti begitu. Atau kaki kakinya dibuntungkan diganti roda sebelah. Ya ada juga seperti itu kalau kura-kura. Gitu ya. Nah, ini arteri seperti ini ya. Ini arteri sambung, arteri femoralis di sini, kemudian arteri tibialis yang ke belakang, fibularis tertis yang ke depan. Ada ligamentum collaterale mediale ini, kemudian ada arteri genicularis medialis ini, kemudian lain fibula, kemudian ada ramus tibia menuju kapsula sendi articularis, ada arteri savena. Ini ada
lapis dari persendian. Ya. Nah, sekarang sarafnya berasal dari plexus lumbus sacralis, itu berasal dari sini. Ya. Oh, dia udah posisi adikus di sini. Nanti ke belakang dia memberikan cabang yang kemana-mana, diantaranya ada menuju alat kelamin. Ya, ini sarafnya nanti dilihat sendiri, dibaca sendiri, mudah Pak ya. Nah, kemudian organ limpatika di situ, limfonodul poplitea ada di belakang, poplitea di atas dari musculus popliteus. Di situ ada limfonodi poplitea. Saya mesti mengatakan berulang-ulang. Bentuknya gimana itu ya? Bentuknya itu seperti pentolnya bakso. Ya nggak ditulis di sini, kalau di sini agak susah nanti ya. Itu bahasa saya sendiri. Ambil ada genjel-genjel dipotong kemarin kan gitu ya, seperti pentolnya bakso. Kemudian ini ada di sini juga dengan lanjut itu, ya. Udah, eh, ada yang nanya kan? Silakan. Saya kira mudah ya. Mudah. Pokoknya anatomi itu perhatikan kemana yang akan diarahkan kemana ya. Ini yang mohon maaf nih. Nanti kalau saya belajar coba diperhatikan bahasanya ya. Jangan sampai berantakan gitu. Boleh-boleh aja kita menggunakan bahasa kita sebagai bahasa instruktur. Tapi dalam pertemuan-pertemuan ilmiah gunakan bahasa anatomi yang benar. Gitu ya. Ada lagi tanyakan? Silakan, mau ada tanyakan? Ada? Mudah-mudahan paham ya, mendengarkan gitu ya. Ya. Apapun yang terjadi, dengarkan aja. Nanti pada suatu saat ada gunanya. Saya juga gitu. Ada gunanya setelah ini saya udah tua-tua gini. Dulu saya nggak ngertiin ini apa, ini artinya apa. Setelah ini, oh itu yang dimasukkan dulu itu seperti gitu toh. Gitu ya. Kawan, jangan diabaikan kalau belajar. Iya, walaupun sejengkal gitu. Sudah? Ada tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan semua ya, jangan eman-eman kalau kita kita masuk cuma absennya saja, kan namanya juga bohong, namanya orang belajar udah kadung bayar mahal-mahal gitu. Kita tidak datang, jangan menidak menyukai ilmu, nanti ilmunya itu nanti juga balik tidak menyukai kamu. Nah, seperti gitu. Itu dari guru saya dulu, guru SMP saya masih ingat, guru SD saya juga masih ingat apa yang dikatakan, itu masih ingat ya. Nah, itu. Jadi kalau kita belajar itu ada dari guru atau dosen itu ada yang tidak ada di buku. Itu kelebihannya kalau kita ini belajar dengan menggunakan, bertemu dengan yang membawakan. Canggih, tanya kan? Kalau sudah tidak ada, kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita masih bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Jadi Terima sama-sama, kasih, dokter. maaf saya live dulu ya.